Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dari kelas B1. Saya ingin menjelaskan perbedaan kemampuan pendingin CPU berdasarkan rentang harganya. Saat ini, pihak produsen sudah banyak memproduksi water cooling menggunakan radiator untuk prosesor CPU, sehingga penggunaan cooling untuk CPU bertambah variatif. Di sini, saya akan memberikan informasi untuk pendingin pada CPU. Yang pertama ada CPU Cooler 240 mm dengan spesifikasi diameter luarnya perkiraan 12,9 mm dengan berbahan aluminium dan dengan tabung 18. Aplikasinya untuk memancar panas dan pertukaran panas. Kelebihan dari water cooling radiator adalah yang pertama untuk ukuran lebih ringkas, yang kedua panas dari CPU bisa dapat langsung cepat dibuang keluar casing. Yang ketiga, berat lebih ringan, dan keempat, proses cooling lebih instan. Adapun kekurangannya water cooling, yang pertama ada yang radiator harus dimonitor karena semakin lama digunakan maka air akan habis menguap akibat panas dari prosesor CPU. Yang kedua ada speed pump, harus dimonitor real time karena bila panas dari CPU tidak terbuang dan prosesor menjadi overheating. Dengan kisaran harga 439.000. Yang kedua ada Collaboratori Liquid Ultra dengan fitur volume 0,15 ml dengan 100% logam dan 100% konduktor. Biasa dipakai untuk leading atau sebagai pasta prosesor, VGA dan chipset. Sedikit informasi, Collaboratori Liquid Ultra ini adalah salah satu thermal paste logam terbaik yang didesain untuk memberikan hasil yang optimal. Kelebihan dari Collaboratori ini adalah yang pertama, Collaboratori ini berkinerja sangat tinggi dan sangat optimal. Yang kedua ini thermal terbuat dari 100% logam dan 100% konduktor sehingga mampu menurunkan suhu secara drastis. Kemudian untuk kekurangannya adalah bergantung pada ukuran prosesor. Yang kedua, ada prosesor harus dibersihkan secara menyeluruh sebelum mengaplikasikan Liquid Ultra. Yang ketiga, produk tidak cocok diaplikasikan pada pendingin yang berbahan aluminium dan dengan kisaran harga 300.000. Ketiga, ada Cooler Master Gel dengan spesifikasi yang pertama konduktivitas thermalnya 11 W dan volumenya 1,5 ml dengan berat bersih 4 gram. Sedikit informasi, partikel nano diamond berteknologi tinggi ini memungkinkan Master Gel Maker menjadi sangat ringan dan mudah disebarkan atau dihilangkan dari waktu ke waktu. Selain itu, berkat teknologi nano diamond partikel yang diusung, berat materialnya sangat ringan serta mudah untuk diaplikasikan. Ini adalah salah satu produk thermal paste yang mampu menjaga kondisi komponen dalam jangka waktu yang lama dengan kisaran harga 260.000. Yang keempat ada Jelly Solution GC Extreme dengan fitur konduktivitas panas utama, senyawa konduktif non-listrik, tiga tidak korosif dan tidak beracun, dan yang keempat menggunakan aplikator jelly dan berat bersih 3,5 gram. Pelumas jelly ini asli buatan Amerika yang dibuat untuk mencapai konduktivitas panas terbaik dari CPU, VGA atau bahkan chipset. Salah satu kelebihan produk ini adalah konduktifnya non-listrik yang mampu membuat sirkuit atau komponen lain komputer tetap aman. Dan kekurangannya adalah harga Jelly Solution ini sangat terbilang mahal dibandingkan produk yang sejenis dengan harga 200.000. Kelima ada Heatsink Fan 8 dengan pipe dual fan with PWM dengan spesifikasi kecepatan kipas 1800 rpm dengan ukuran kipas 80 mm dan daya powernya 3,6 watt. Bagi yang menyukai dunia perkomputeran pasti sudah tahu kegunaan dari thermal paste ini, yaitu untuk menyalurkan panas dari prosesor ke heatsink. Dengan kelebihan menggunakan heatsink ini adalah yang pertama lebih aman pada saat kipas rusak, panas dari prosesor masih dapat ditahan oleh heatsink. Yang kedua, harga relatif lebih murah dibandingkan water cooling. Kekurangannya yaitu yang pertama memiliki bentuk yang semakin besar dan berat sehingga PCB pada mainboard akan terbebani oleh heatsink. Yang kedua, panas yang keluar dari heatsink tidak langsung dibuang keluar casing pada CPU. Dengan kisaran harga 188.000. Yang keenam ada Thermal Grizzly dengan spesifikasi konduktivitas thermalnya 73 W dengan densitas 6,24 gram
dengan suhu kisaran 10 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius dengan berat bersih yaitu 1 gram. Ini adalah salah satu produk terbaik dari thermal grizzly yang telah dikembangkan agar memiliki tingkat efisien yang tinggi untuk mengatasi panas. Kekurangannya yaitu pelumas pada thermal ini tidak dapat digunakan dengan heatsink yang berbahan aluminium dengan kisaran harga 175.000. Yang ketujuh ada Arctic Silver dengan spesifikasi yang pertama dibuat dengan 99,9% konduktivitas perak dan dengan kepadatan tinggi sehingga ukuran partikel rata-ratanya 0,49 mikro dan batas suhunya 50 derajat hingga 180 derajat. Kelebihannya yang pertama, senyawa thermal ini adalah 99,9% dengan micronized silver. Dan kedua, penggunaan thermal paste ini dijamin membuat sirkuit komuter jadi lebih aman. Dan yang ketiga, Arctic Silver 5 ini mudah diaplikasikan dan juga mudah dihilangkan. Kekurangannya adalah banyak orang yang merasa khawatir akan keamanan sirkuit karena mereka masih menggunakan filter perak. Yang kedua, filter silver ini tertanam pada inti CPU dengan kisaran harga 174.000. Yang ke-8 ada Noctua NTH1 dengan spesifikasi dengan memiliki volume 1,4 ml dengan suhu puncak minus 50 derajat hingga 110 derajat Celcius. Sehingga suhu pengoperasiannya hanya disarankan sekitaran minus 40 derajat hingga plus 90 derajat. Sedikit informasi, thermal paste dari Noctua ini dikenal berkualitas karena menggunakan sebuah kombinasi yang unik dari mikropartikel yang berbeda dalam filternya. Kelebihan dari Noctua NTH1 ini adalah yang pertama, kinerja bagus dan awet. Yang kedua, waktu penggunaan hingga 3 tahun. Yang ketiga, memiliki konduktivitas thermal yang sangat baik. Dan keempat, tidak akan mengering. Dan kekurangannya yaitu akan sulit untuk dihilangkan dengan kisaran harga 119.000. Yang ke-9 ada Thermal Grizzly Crinoid yang memiliki spesifikasi produk. Yang pertama, thermal konduktif ini memiliki 12,5 W dengan temperatur minus 250 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius dengan kapasitas 1 gram. Beberapa kelebihan produk ini adalah yang pertama, konduktifnya memiliki non-listrik. Yang kedua, memiliki konduktivitas thermal yang sangat baik. Yang ketiga, tidak akan mengering. Dan keempat, serta konduktivitas thermalnya mencapai 12,5 W. Kelemahan dari thermal ini adalah dapat merusak heatsink yang berbahan non-tembaga dengan kisaran harga 105.000. Dan yang terakhir adalah Arctic MX4 yang memiliki bahan pelumas thermal. Dengan model Arctic MX4 ini memiliki berat bersih 4 gram dan konduktivitas thermalnya 8,5 W dan mampu mengkonduksi panas dari CPU, GPU, dan IC. Kelebihannya yaitu terdiri dari mikropartikel karbon yang menghasilkan konduktivitas thermal yang sangat tinggi. MX4 ini bebas logam dan produktif dari non-listrik yang menghilangkan risiko menyebabkannya konsleting. Dan kekurangannya adalah akan sulit untuk dihilangkan dengan kisaran harga 90.000. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.